Salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya bisa menyapa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada lewat program Night Call yang dilaksanakan oleh Majelis Sinode GPB pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhirnya firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita baca dan renungkan dapat menjadi pegangan dalam kehidupan keberimanan kita dimanapun kita berada. Mari kita satu dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puja dan puji melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami yang pada malam hari ini telah mempersiapkan hati, pikiran untuk tertuju kepada firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Urapi juga mulut dan bibir hamba-Mu untuk dapat berkata-kata seputar firman-Mu hingga akhir makin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan atau mengaku percaya kepadamu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Mengingat pembacaan kita pada malam hari ini relatif panjang, maka saya akan mencoba membaca dari tema yang diberikan melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini melalui Sabda Bina Umat, yaitu pada pasalnya, ya pada ayatnya yang pertama, yang menyatakan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam sejahtera, salam sehat dan semangat. Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak mengenal peristiwa air bah? Dari kecil, dari kelas PA sampai dengan orang dewasa, semua tahu peristiwa air bah itu terjadi. Di mana hanya ada 8 orang yang selamat. Nuh bersama dengan istrinya, serta 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya. Mereka yang selamat. Bukan berarti Allah tidak memberikan kesempatan. Allah memberikan kesempatan untuk manusia-manusia yang lain untuk datang menjadi bagian dalam keselamatan, masuk ke dalam bahtera itu. Tapi manusia yang gagah perkasa itu, sesuai bacaan kita pada hari Minggu itu, pada hari Minggu kemarin, mereka tidak ada yang mau masuk. Mereka tetap mengandalkan kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu Allah menyesal telah menjadikan mereka. Mereka lupa bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan. Dan oleh karena itu ketika air bah sudah mulai surut, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ya, berangsur-angsur air turun. Allah pun berfirman kepada Nuh, keluarlah, pada ayatnya yang ke-16. Tidak serta-merta langsung Nuh keluar, masih ada jeda waktu sekitar 40 hari. Lalu keluarlah Nuh bersama dengan anak-anaknya pada ayat yang ke-18, dan istrinya dan istri anak-anaknya dan segala binatang. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung dan semua yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya keluarlah juga dari bahtera itu. Hal pertama yang Nuh lakukan ketika ia keluar dari bahtera itu adalah memberikan persembahan syukur. Ia membangun mesbah, dan dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram diambilnya. Beberapa ekor lalu mempersembahkan korban bakar. Dengan ketulusan, Allah tidak berfirman kepada Nuh untuk memberikan korban bakaran, tapi Nuh melakukan apa yang menjadi keinginan Allah, yaitu mengucapkan syukur. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pandemi virus corona belum berakhir. Bahkan saat ini frekuensi doa tengah tinggi-tingginya karena ada varian baru. Kita teringat kan, kalau kita memberi sebuah kendaraan, kita akan menanyakan, sales akan mengatakan tentang varian apa yang akan dibeli.
Sekarang varian itu identik dengan corona. Ada varian Delta plus sekarang. Pandemi virus corona belum berakhir. Doa saat ini tengah dalam posisi tinggi-tinggi. Gereja tutup. Gereja mencoba menyapa jemaat melalui Zoom atau melalui fasilitas media sosial yang dimiliki oleh jemaatnya. Tujuannya adalah untuk akhirnya gereja dapat selalu menyapa. Gereja selalu dapat hadir di tengah-tengah pergumulan apa yang dialami oleh jemaatnya, termasuk apa yang kami alami, kami jalani pada malam hari hingga pada saat ini. Kami mencoba untuk tetap memberikan kekuatan. Kami mencoba untuk dapat menghibur. Kami mencoba untuk akhirnya jemaat dapat merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang telah Ia ciptakan. Meskipun hanya Nuh yang selamat dengan seisi rumah tangganya, tapi nantinya perintah yang sama diberikan oleh Allah kepada Nuh. Sama seperti apa yang Ia perintahkan kepada Adam dan Hawa, beranak cucu. Perintah yang sama juga Allah sampaikan kepada Nuh dan seisi rumah tangganya. Untuk akhirnya kembali memenuhi bumi, kembali sesuatu hidup yang baru, hidup di mana Allah berkenan hadir di tengah-tengahnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah menyapa kita lewat firman Tuhan. Allah menyapa kita lewat pagi hari yang indah. Allah menyapa lewat berkat-berkatnya yang telah Ia sediakan. Sekarang bagaimana kita? Apakah kita siap untuk menerima berkat Tuhan itu? Apakah kita siap untuk menerima karya keselamatan yang Allah telah berikan itu? Atau jangan-jangan kita berdiam diri saja karena kita mampu untuk menghadapi ini. Oh, saya sudah disuntik kok. Tentu saya akan bisa menghadapi ini, bisa menjalani ini. Ingat. Meskipun kau sudah memiliki kartu vaksin itu, bukan berarti engkau tidak akan tidak terkena corona lagi. Tetap lakukan sesuai apa yang pemerintah sarankan. Untuk tetap di rumah, tetap jaga imun tubuh, tetap melakukan kegiatan, tapi sifatnya protokol kesehatan. Untuk akhirnya berkat Tuhan itu tidak terhalang. Berkat Tuhan tetap mengalir, Tuhan tetap menyediakan. Tapi bagaimana caranya untuk akhirnya kita dapat memperolehnya? Caranya adalah untuk, dalam bacaan kita temanya mengatakan Allah mengingat kita. Artinya adalah kita diajak untuk dekat. Untuk akhirnya Allah selalu mengingat kita karena kita dekat kepadanya. Sama seperti itu. Nuh, Allah tidak mau mengatakan Nuh bakarlah korban bakaran bagiku, tapi Nuh melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Itu juga kita. Lakukanlah apa yang menjadi kewajiban, maka Allah akan selalu ingat diri. Kita aminkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kita beranjak tidur atau mengakhiri rentetan kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati melalui doa. Kita berdoa. Bapa kami bertakhta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas perkenanan Tuhan dalam hidup ini, hingga akhirnya Engkau terus memberikan nafas kehidupan, terus mencurahkan berkat-Mu, terus mempercayakan karya keselamatanmu untuk dapat disebar, hingga akhirnya makin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan nantinya, atau jiwa-jiwa yang mengaku percaya kepadamu. Ya Bapa, pada malam hari ini kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang pada saat ini terpapar pandemi corona, dimanapun mereka berada, apapun denominasi mereka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati obat-obatan yang harus mereka konsumsi, mereka makan, untuk akhirnya mereka terhindar dari bahaya pandemi corona lebih jauh. Tuhan, itu juga dengan rekan-rekan sepelayanan, kiranya Engkau memberkati untuk akhirnya mereka pun dapat disembuhkan. Bagi mereka yang tengah bergumul karena pandemi virus corona ini juga mengguncang akan keberadaan kas gereja masing-masing, Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati, mendengarkan doa-doa yang mereka panjatkan, dan biarlah kiranya berangsur-angsur jemaat menyadari bahwa pelayanan gereja tetap harus berjalan, dan persembahan syukur pun
tetap harus diberikan sesuai dengan kemampuan apa yang telah Tuhan berikan. Sama seperti apa yang Nuh lakukan. Allah tidak meminta, tapi Nuh memberi. Dari sanalah Allah akan selalu mengingat apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang taat kepadanya. Ya Bapa, kami akan tidur malam, kiranya Engkau sertai, jagai, agar esok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang segar dan dapat kembali melakukan rutinitas kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak membawa doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Salam sehat, salam semangat, Tuhan berkati.